tradisi mudik, ya kan? Mudik itu kan banyak alasan ya, banyak alasan. Satu mungkin karena kerinduan terhadap tanah air, kedua adalah kerinduan terhadap keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaan kami ini, satu, mudik sekarang dilarang. Ya, mudik dilarang. Tanggalnya kita sudah ketahui bersama, bahkan tadi saya belum ngecek secara langsung sih, sudah ditambah kan? Ditambah tanggal 22 April 22 April. Berarti sudah tidak ada kesempatan kita. Tidak ada kesempatan dong. Oke. Itu bagaimana secara kebijakan dikaitkan dengan hukum, ya kan? Maksudnya kebijakan itu apakah gimana ketika dikaitkan dengan hukum Islam, itu yang pertama. Yang kedua, kecintaan, atas dasar kecintaan kepada tanah kelahiran, dan terutama untuk mengobati kerinduan terhadap keluarga. Kalau kita sedikit meresapi tausiah Ki Zaim itu kan, yang video pendek, kita bisa melihat bersama apa tujuan kalian mudik tetapi orang tua di rumah sangat merindukan kalian, gitu kan. Nah, itu gimana tinjauan jenengan? Ini sebenarnya ada dua pertanyaan tentang kebijakan itu terhadap mudik atau hukum mudiknya. Dua-duanya dijawab. Terkait kebijakan itu. Lagi-lagi saya membawa kaidah ya. Ya harus. Kaidah fikih. Kaidah fikih itu ada yang seperti ini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang artinya kebijakan pemerintah, kebijakan presiden, kebijakan pemimpin kepada rakyatnya itu manutun bil maslahah. Itu berdasarkan maslahat. Apa maslahatnya, apa tujuan, kemudian pemerintah melakukan larangan mudik ini. Sependek yang saya tahu ketika searching, baca-baca itu kan kayaknya hanya satu alasan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kan itu supaya tidak semakin menyebar, tidak semakin merebak. Ini mungkin bisa dibenarkan, bisa dibenarkan untuk maslahatan ammah, untuk kemaslahatan rakyat se-Indonesia, supaya tidak semakin besar penyebaran COVID ini, karena memang sudah benar-benar luar biasa dampak dari pandemik ini kan. Kita lihat bukan hanya pada sektor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi bisa dibenarkan secara maslahat. Bisa dibenarkan. Atas pertimbangan untuk keselamatan bersama. Tapi sesungguhnya ini juga bisa dikerucutkan. Artinya gimana? Artinya kan kita sekarang sudah punya standar bagaimana untuk membatasi atau ada prokes. Kemudian ada WHO juga yang memberikan solusi bagaimana kita bisa mencari bisa tetap mudik tapi dengan beberapa peraturan gitu ya. Artinya maslahat ini artinya bisa tetap kita boleh mudik, tapi dengan prokes yang ketat. Misalkan ada tes PCR, ada rapid test, itu diperketat saja. Cuma sudah kadung jadi kebijakan. Ada kadung kebijakan. Jadi kan agak repot juga ya. Ada repot juga. Tapi sebenarnya kalau melihat maslahatnya, memang tujuan dari pemerintah maslahat. Sekalipun kalau kita lihat lagi nih, kalau kita analisis kembali dari semua masalah-masalah pandemik ini kan terjadi ketimpangan kan ya. Menurut saya sebagai orang awam ketika hanya melihat proses hukum, melihat proses kesehatan, sepertinya ada tumpang tindih. Di sini nggak boleh pandemik, di sini boleh, di sini dilarang, di sini boleh. Ini melarang prokes, pidana, ini larang prokes, dibiarkan. Artinya masjid kayak kemarin kan kita masjid 50%, tapi kemudian tempat-tempat keramaian dibiarkan. Kayak nggak fair gitu loh. Kayak nggak fair. Tapi kalau kita hanya melihat secara global, ketika pemerintah memberikan kebijakan larangan mudik dengan alasan maslahat yang seperti ini, itu dibenarkan secara dibenarkan. Terus yang selanjutnya kemudian ketika berkaitan dengan mudik, bagaimana perspektif fikihnya menanggapi mudik itu? Ada juga ya? Ada. Mudik versi fikih.
Ada. Oke, gimana sih? Jadi mudik itu kan sebenarnya kita bersilaturahim karena cinta kepada ke sana ya. Oke. Jadi karena cinta kepada orang tua, kita Betul. udah ada di rantauan, kangen orang tua, gak pernah pulang. Apalagi sekarang kita tahun kemarin udah nggak pulang kan? Betul. Saya nggak pulang. Nggak pulang. Ditambah sekarang 2 tahun. 2 tahun. Sementara kita bekerja di sini hanya liburnya weekend aja, Sabtu Betul. Minggu. Selain itu kita nggak bisa pulang. Betul. Jadi ada kaidah lagi. Lil wasail hukmul maqasid. Mediator atau perantara hukumnya itu tergantung dengan makosidnya, tujuannya apa, maka di sanalah hukum perantara itu. Oh, tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Kalau seandainya misalkan nih berbicara tentang bepergian, safar. Safar ya. Kalau safarnya kita dalam rangka untuk refreshing, tamasya, ke pantai, ke gunung, gimana? Boleh, hukumnya boleh, mubah. Kita jalan-jalan untuk menghilangkan penat karena udah sibuk dengan pekerjaan, boleh, nggak ada masalah. Mubah ya. Okay. Kalau seandainya tujuannya itu adalah untuk silaturahim, maka mudik menjadi sunnah. Silaturahim kan sunnah hukumnya. Ya. Maka pergi mudik menjadi ibadah. sunnah, menjadi ibadah. Pulangnya kita ke kampung halaman kita dalam rangka untuk menyambung silaturahim karena sudah nggak pernah ketemu, kita sambung silaturahim kita. Biasanya kan momen untuk anjang sana pergi ke keluarga itu hanya Idul Fitri kan ya momennya ya. Kalau orang tua kangen sampai bilang, "Nah, kamu pulang," itu menjadi wajib atau menjadi sunnah? Wajib. Menjadi wajib. Karena apa? Karena ketika orang tua merintah kita harus ikut. Wajib kan? Apalagi kangen ya. Apalagi kangen. Jadi bisa wajib kita pulangnya kita. Oke. Tapi ketika dikaitkan lagi dengan kebijakan ini gimana? Dibentrokkan lah. Oke, semua itu dibentrokkan. Oke, gimana itu? Satu sisi kita sunnah nih pulang nih dalam rangka mudik, silaturahim sama keluarga. Sisi lain kita ada kebijakan. Maka hukmul hakim yarfa'ul hilaf. Maka kebijakan dari pemerintah, ketetapan dari pemerintah itu menghilangkan yang namanya perbedaan. Yang namanya khilaf di dalam pendapat. Kan hilaf kan masalah pulang atau safar itu kan ada yang boleh, ada yang sunnah, ada yang gini-gini. Tapi ketika sudah hakim mengatakan nggak boleh, ya jadi nggak boleh. Sebagai otoritas tertinggi dan untuk kepentingan yang masyarakat lebih luas. Yang lebih luas. Oke, itu yang maka harus ada mungkin semacam komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan orang tua, memberikan pemahaman bagaimana kemudian bahwa kondisi kita saat ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Apa, Bung? Apa? Banjir atau belas kan? Oh, terus lanjut. Cara ngomongnya off. Begitu. Berarti mudik itu bisa menjadi mubah, bisa menjadi awalnya mubah. Awalnya hukum mubah. Asal sama seperti nikah. Nikah itu hukum awal mubah. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Bahkan perjalanan pun, safar pun bisa menjadi haram. Oke. Tergantung dari tujuannya. Jadi ini menarik untuk kita ketahui bersama bahwa niat itu menjadi kunci awal memang ya untuk setiap apa yang kita lakukan. Agar mudik kita tidak menjadi cuma-cuma, maka sewajibnya memang dan seharusnya diniatkan untuk hal-hal yang positif. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan kerinduan keluarga, dan kalau undangan saudara menikah di kampung itu menjadi wajib ya. Kan walimatul urus kan? Iya. Menghadiri wajib kan ya? Betul. Wajib. Menjadi wajib. Tapi dengan catatan karena sekarang kondisinya dihadapkan dengan kebijakan pemerintah sebagai otoritas tertinggi pengambil kebijakan dan untuk kepentingan masyarakat, maka sebaiknya itu yang menjadi patokan kita bersama. Sebaiknya jangan mudik dulu. Sebaiknya jangan, kecuali kita benar-benar yakin kalau kita sehat. Kita udah tes PCR udah benar-benar sehat nih, non reaktif, negatif, sudah pasti. Dan kita nggak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang terpapar COVID. Kita pulang. Bismillah ya. Bismillah, tidak ada masalah.
Artinya fleksibel lah. Ya. Fleksibel tergantung dengan kondisi. Cuma ya itu, lagi-lagi kita menanggapi pemerintah saat ini kan bingung sendiri. Kenapa sih ini kok dilarang? Betul. Padahal sebenarnya masih bisa diberikan alternatif lain. Silahkan mudik tapi harus tes PCR yang harganya 900 itu kan. Betul. Daripada dilarang 100%. Betul. Kasihan. Ya sebenarnya kalau mau ngomong soal itu cukup panjang ya maksudnya. Cukup panjang dan ya kita ketahui bersama, tapi mungkin itu kita bisa discuss di luar lah. Kalau dibahas di sini akan terlalu panjang. Jadi Ustadz ini selain memiliki pemahaman keagamaan yang cukup baik, juga cukup kritis.